Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatinur Afifah, kelas 2E Perbankan Syariah. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang sejarah Perjanjian Giyanti dan terbelahnya di Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai ingatan kolektif masyarakat pada peristiwa tersebut. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia disebut Iyanti, sedangkan secara tertulis ia disebut Giyanti. Sekarang tempat ini dikenal sebagai Dukuh Karten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada 13 Februari 1755, Perjanjian Giyanti ditandatangani sebagai sebuah persepakatan segitiga politik, diantaranya Mangkubuana III, Pangeran Mangkubuana, dan VOC. Akibat dari perjanjian tersebut, wilayah Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Kasunan Surakarta di bawah pimpinan Mangkubuana III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah rajanya yang bergelar Hamengkubuwono I. Dinasti Mataram sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kasunan Surakarta, tapi setengahnya harus diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi. Pemisahan Pulau Jawa tersebut tentu mengundang rasa khawatir dari berbagai pihak, khususnya masyarakat Jawa sendiri. Sementara bagi pihak Belanda, adanya perundingan Giyanti ini memberikan kekuatan atau keuntungan yang lebih besar. Belanda melalui VOC mampu meningkatkan kekuasaan mereka di Jawa. Nicholas Harting, Gubernur Jenderal VOC untuk Jawa Utara, pada tanggal 10 September 1754, ia berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru terlaksana pada tanggal 22 September 1754. Pada hari berikutnya, diadakan secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Mangkubuwana III, sang pengganti Mangkubuwana II. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Mangkubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa, terbagi menjadi dua, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal naik tahtanya Mangkubuwono di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Nalagasayidin Panatagama Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika terlepas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak terinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagiannya itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja sekelilingnya wilayah Solo. Ada beberapa wilayah Solo sekelilingnya wilayah Jogja. Sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi,
Pangeran Sumbernyawa yang juga Trapakubuana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sumbernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, pada tahun 1757, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal dengan wilayah Kabupaten Mangkunegara. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh Amir Revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.